Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu Yulia, nantinya akan melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas ya. Ya. Kira-kira nanti di kelas mana Bu Yulia? Di kelas 82. Oke, 82. Sudah disiapkan untuk KD yang akan disampaikan ya. Nanti untuk proses pembelajarannya Bu Yulia, mohon izin ini saya sampaikan beberapa pertanyaan ya sebelum penjenengan melaksanakan supervisi pembelajaran. Nah, kira-kira nanti ketika proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik itu apa Bu Yulia? Tujuannya adalah supaya siswa dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan baik melalui gambar maupun mengenal. Oke, luar biasa. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran itu kira-kira yang hendak dicapai di area pengembangannya itu apa Bu? Yang tidak saya capai supaya anak-anak ini betul memahami, jadi tidak sekedar secara global gambaran yang secara luas, tapi benar-benar secara detail bagaimana sel hewan dan sel tumbuhan itu. Oke, jadi peserta didik memang betul-betul bisa membedakan gitu ya Bu Yulia. Oke, dan nanti di dalam proses pembelajaran strategi apa saja yang Bu Julia sudah persiapkan demi kelancaran pembelajaran nantinya? Strateginya saya menggunakan metode diskusi atau kelompok yang biasa saya terus dengan mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar biasa nggih. Dan tentunya sudah sebelumnya dipetakan root profil belajar atau mungkin sudah root saya yang petakan lainnya terlebih dulu, jadi gitu nanti ya? tinggal masuk ke Oke, kelas. kalau boleh tahu pemetaannya itu berdasarkan minat belajar atau profil gaya belajar atau mungkin yang lainnya Bu Yulia? Saya cenderung ke gaya belajar. Oke, luar biasa Bu Yulia. Nanti selamat melaksanakan proses pembelajaran. Nanti saya akan observasi proses pembelajaran yang Ibu Yulia lakukan di kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan pertama dilihat dari dinding sel ya. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan yang tersusun dari selulosa, hemoselulosa, lignin, pektin, dan lain-lain ya adik-adik. Nah, adapun fungsi dari dinding sel untuk mempertahankan bentuk sel serta melindungi sel tumbuhannya. Nah,
Dinding sel ini yang akhirnya akan menyebabkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku dan cenderung tetap ya. Nah, sementara itu sel hewan hanya memiliki tapi besar ya, seperti pada gambar. Nah, semakin besar, semakin bertambah. Sementara sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Nah, perbedaan ketiga adalah lisosom. Kita lihat di sini sel hewan dan sel tumbuhan. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan ya, sel tumbuhan tidak memilikinya karena peranannya nanti akan digantikan oleh vakuola. Nah, peran dari lisosom dia mengandung enzim hidrolitik yang berperan untuk pencernaan intraseluler. Jadi sekali lagi hanya dimiliki oleh vakuola merupakan plasmida yang mengandung jauh-jauh atau klorofil, karena plasmida tidak hanya mengandung klorofil jadi. Nah, nanti dengan adanya klorofil, kloroflas ini akan membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ini yang saya bagikan kepada kamu untuk nanti kerjakan berkelompok, tapi ini ya tadi kita dalam kelompok itu menggunakan surat LKPD-nya. Nomor absen kelompok diisi dulu. Ayo diisi dulu. Nama kelas, nomor absen kelompok diisi terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Dinding sel tidak, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Kemudian literatur, buku atau internet. Sel hewan tidak tetap, tumbuhan tetap, ada literatur, buku dan internet. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Setuju dengan jawabannya kelompok 5? Benar tidak ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kelompok dari ada laki-laki ada perempuan. Ini masuk sampai tekan Jakarta. Dan tadi dari awal kita sudah belajarnya sudah ada video yang kita tampilkan. Kalian berdiskusi berkelompok tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Mari kita refleksi bersama-sama. Tahu nggak refleksi? Refleksi adalah apa? Kesimpulan apa yang kita ambil dari pembelajaran dari tadi, dari kalian dan saya. Jadi ikuti saya refleksi hari ini.
banyak apa ya, berkolaborasi antara saya dengan kalian. Kita berikan tepuk sama-sama yuk buat kalian yuk. Terima kasih dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yulia, tadi aktivitasnya hari ini ngajar di kelas 8 berapa Di jam? kelas 82 sama 81. Ya, alhamdulillah cuma itu apa? 2 kelas ini tapi Jinan tetap semangat ya. Harus. Ya. Sehat ya Bu ya. Saya juga ini Alhamdulillah. agak gimana gitu. Alhamdulillah ini kondisinya fit ini. Fit, alhamdulillah luar biasa ya. Bu Yulia, setelah melakukan observasi kemarin ya untuk pembelajaran jenengan di kelas 84 ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya tanyakan ke jenengan dan mohon untuk ditanggapi gitu ya Bu Yulia. Baik, dari hasil kemarin Bu Yulia tentang pembelajaran penjenengan ada beberapa hal ya yang mungkin bisa jenengan refleksikan setelah penjenengan melakukan pembelajaran di kelas 84. Kira-kira apa itu Bu Yulia? Tentang materi Pembelajaran ya yang kemarin sudah materi. dilakukan itu refleksi untuk penjenengan sendiri tuh kira-kira apa gitu setelah pembelajaran kemarin gitu. Refleksinya ini yang positif atau negatif? Ya, boleh monggo jenengan. Untuk yang positif, Iya, iya. untuk positif dalam pembelajaran kemarin saya istilahnya saya lebih semangat karena anak-anaknya juga memberikan istilahnya responsif Respon yang yang baik gitu iya, loh. oke, Jadi kondusif dan ya gitu, benar-benar ya, komunikatif. anak-anaknya ini komunikatif karena saya sudah berada di situ walaupun baru mengajar di kelas itu awal tahun ajaran, tapi Iya, saya iya. sudah menilai kalau anak tersebut bisa responsif dengan saya, melakukan timbal baliknya dengan saya. Dan aktif di pembelajaran. Aktif sekali, aktif di pembelajaran. Untuk yang negatifnya mungkin gini Bu, mungkin ada materi yang ketika saya sampaikan itu anak-anak ada yang walaupun kan tetap responsif, ada yang mungkin bilangnya mungkin Bu saya sudah paham, tapi ternyata mungkin ada yang belum paham di situ, tapi tidak punya keberanian untuk Iya, menyampaikan betul sekali. gitu. Atau mungkin Nah itu juga- menumbuhkan supaya anak berani untuk menyampaikan, Bu saya belum jelas. Oh, Nah iya. itu salah satu itu memang belum ada di ya, anak gitu. betul, Dan mungkin selain tidak berani, mungkin dia juga tidak tahu apa yang mau disampaikan begitu nggih. mungkin juga Ya, itu ya. biasanya seperti itu. Nggih. Dan untuk mengantisipasi itu iya, untuk mengantisipasi bagaimana hal itu supaya tidak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi lagi Pak, saya Apa yang berikan mau Ibu lakukan? iya yang akan saya lakukan istilahnya memberikan apa ya Pak, tetap pendampingan atau mungkin pendampingan pada anak-anak dengan tetap memberikan bahwa ayolah untuk motivasi jujur gitu ya. untuk mengatakan ya memberikan motivasi untuk jujur kalau memang tidak mampu katakan tidak mampu gitu. Saya berikan motivasi di dalam pembelajaran saya itu agar anak berani untuk mengungkapkan pendapatnya kalau memang saya belum paham gitu. Baik, Bu Yulia, dan itu mungkin menjadi salah satu rencana tindak lanjut jenengan untuk refleksi negatif Iya, yang jenengan temukan gitu ya. Betul. Nah kemudian untuk nanti supaya pembelajaran jenengan di materi itu tadi ya, materi yang kemarin jenengan sampaikan itu biar nantinya lebih bisa dipahami anak, atau mungkin jenengan bisa memberikan asesmen atau bentuk-bentuk pembelajaran setelah ini, setelah pembelajaran yang jenengan lakukan mungkin dari pengayaan atau remedial itu gimana tindak lanjut jenengan gitu. Untuk pengayaannya Bu, Ya, maksudnya mungkin setelah pembelajaran ini rencana tindak lanjut jenengan itu apa? Mungkin dari segi asesmennya atau mungkin dari segi pembelajarannya setelah anak-anak tadi menurut jenengan responsif sekali itu, apakah perlu ada remedial atau enggak, atau mungkin ada pembelajaran pengayaan atau bagaimana, itu rencana tindak lanjut jenengan apa gitu? untuk mungkin anak-anak yang sudah sesuai apa yang tujuan yang kita dapatkan itu yang jelas pengayaan Bu. Tapi kalau untuk anak-anak yang
saya merasa dia belum paham tapi tidak mau itu, maka saya akan melakukan remedial kembali pada anak tersebut gitu. Baik Bu Yulia, terima kasih. Kemarin saya memang sudah melihat bahwa pembelajaran jenengan di kelas 84 ya itu luar biasa. Jenengan juga sudah aktif, sudah bisa mengajak anak-anak dan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Baik kemarin sudah ada diferensiasi konten dan produknya juga. Anak-anak juga sudah bisa menerima dan berapa puluh persen itu sudah aktif lah ya, sudah komunikatif dan mungkin jenengan benar yang sampaikan, ada yang belum berani untuk menyampaikan pendapat. Baik. Terima kasih Bu Yulia atas refleksi dan rencana tindak lanjutnya. Mungkin nanti kita bisa melakukan observasi di lain waktu gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yulia, sehat selalu dan sukses untuk Bu Yulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Harus Pak. Nggih, ngaten mawon. Iya, Ya, saya kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu Yulia.